Di tengah kekusutan dunia pendidikan Indonesia saat ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek Indonesia mengungkapkan rencana reformasi besar di sektor pendidikan tinggi. Nah, regulasi yang ada selama ini dinilai terlalu menekankan peningkatan peringkat dunia tanpa mungkin mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Indonesia. Perguruan tinggi tentu saja diharapkan dapat berfokus pada kontribusi nyata bagi masyarakat dan industri nasional. Lalu, bagaimana peran perguruan tinggi dalam mewujudkan upaya swasembada pangan, misalnya energi hingga ketersediaan air bersih untuk masyarakat Indonesia? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Guna mewujudkan Indonesia maju, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu terobosan untuk mencapainya adalah dengan melanjutkan reformasi pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan tinggi. Tugas berat pemerintah dan operator perguruan tinggi adalah memastikan semua manusia berpendidikan tinggi mampu bertransformasi menjadi modal manusia. Mereka harus mampu berkontribusi pada penciptaan nilai tambah dan peningkatan pendapatan per kapita. Bukan hanya di bidang ekonomi, pengetahuan tentang bagaimana penciptaan nilai tambah dan penumbuhan pendapatan per kapita sepatutnya juga dipahami dan diamalkan oleh lulusan bidang ilmu apapun. Pendidikan tinggi di Indonesia harus dibangun kembali dengan tujuan yang lebih besar. Idealnya, pendidikan tinggi harus mampu memunculkan limpahan pengetahuan atau knowledge spillover untuk meningkatkan kapasitas produktif, salah satunya di sektor ekonomi dan industri. Dengan demikian, produk yang dihasilkan bangsa Indonesia tak hanya berkualitas dan kompetitif secara lokal, tetapi juga diperhitungkan oleh negara-negara di dunia global. Hilirisasi tentu saja tidak akan terjadi tanpa inovasi dan teknologi sains. Perguruan tinggi Indonesia sudah seharusnya lebih berorientasi pada inovasi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat dan juga mampu menghidupkan industri nasional. Nah, pemerintah juga perlu fokus dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia untuk mengatasi tantangan di sektor pendidikan lainnya. Seperti misalnya kesenjangan akses, kualitas pendidikan itu sendiri hingga resistensi terhadap perubahan yang kerap menjadi hambatan yang signifikan. Lalu bagaimana strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia? Di studio saya sudah ditemani Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Prof. Satrio, Pak Menteri, apa kabar? Baik, Mbak Desi. Selamat ya mengemban tugas baru ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Iya, dan kalau Prof secara pribadi sebenarnya kalau lihat dari seluruh ya jajaran kementerian itu, menurut saya itu Menteri Pendidikan itu sangat krusial karena ini berkaitan dengan kualitas SDM, kualitas manusianya, dan mau tidak mau kita harus memiliki manusia yang bisa bersaing, manusia yang memiliki skill, manusia yang penuh dengan inovatif, apalagi sekarang katanya 2045 itu harus ada Indonesia emas. Jadi Prof ini tugas yang betul-betul penting sekali. Banyak yang kita harapkan untuk 5 tahun ke depan. Jadi kira-kira dari mandat ya pemerintahan baru ini, apa yang harus langsung dilakukan? Gas itu, Prof. Iya, jadi Presiden itu menugaskan saya untuk memastikan bahwa Indonesia mempunyai generasi emas tahun 2045, di mana Indonesia akan menjadi negara dengan income per kapita mungkin nomor 4 atau 5 di dunia. Itu tugas yang sangat berat karena memang targetnya juga relatif cukup tinggi. Apalagi melihat kondisi kita sekarang yang mungkin belum siap untuk mencapai target yang 2045 itu. Namun demikian dalam Kabinet Merah Putih kan kita punya target 5 tahun dulu. 5 tahun ini
tugas kami adalah untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia lewat pendidikan tinggi yang menjadi mandat kami, di mana pendidikan tinggi ini harus mampu mempersiapkan human capital, ya, kapital manusia, karena tidak sekedar sumber daya manusia, it's more than SDM, it's human capital. Iya, human capital ya. Jadi tenaganya ada dan juga kapasitasnya ada. Ya, apalagi kalau kita harus menopang nih pertumbuhan dengan target 8% ya, Prof. Nah, target dari beliau adalah pertumbuhan ekonomi 8%. Terus untuk kita Indonesia ini kemudian bisa menjadi negara yang mandiri, karena apapun diperlukan adalah kemandirian sebuah negara ya, tidak tergantung sepenuhnya kepada pihak luar. Maka ada target-target seperti swasembada pangan, swasembada energi, kemudian ketersediaan air minum, dan hilirisasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi itu. Nah, tentunya diharapkan satu program yang memang tidak mungkin yang instan, harus yang continuous, yaitu persiapan dari human capital mendukung topik-topik yang tadi saya sebutkan itu. Nah, dalam pembentukan kementeriannya, beliau menugaskan saya untuk mengawal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Agak berbeda ya, kalau dulu kan ada budayanya kan, sekarang lebih ke sains, teknologi, jadi berarti ada aspek inovasinya di situ. Fokusnya ke sana, jadi selain dari penyiapan dari human capital, di bidang yang terkait langsung dengan tujuan pemerintah tadi, juga diharapkan adanya suatu kegiatan riset dan pengembangan yang mengarah kepada industri, agar supaya Indonesia juga selain punya orang-orang yang talented, yang berkualitas, tapi juga produktif negaranya ini. Artinya Indonesia punya industri yang memang betul-betul bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, baik untuk pangan, energi, air, hilirisasi, tapi juga supaya Indonesia ini harapannya juga bisa keluar dari middle income trap, yaitu jebakan pendapatan menengah. Saya rasa kita udah mulai memasuki itu. Iya, masih di situ. Iya, masih di situ. Kita mau keluar masih Susah. belum bisa karena ternyata saya lihat kita punya produktivitas itu masih rendah. Ya, sementara lapangan kerjanya juga tidak Nggak terbuka juga lapangan pekerjaannya karena tidak ada produktivitas. Ya. Dari mana mulainya ini? Ya mulainya kita harus punya talenta yang hebat dan kita bangun industri kita menggunakan talenta yang kita miliki. Jadi menyediakan tenaga kerja yang cukup bagi masyarakat, Indonesia produktif, maka income-nya meningkat karena produktivitas, bukan karena konsumtif. Persis. Nah, ini harus ada link and match ya. Jadi antara lulusan yang kita miliki, idealnya kan bisa langsung masuk ke lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri maupun kebutuhan bangsa kita Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Jadi mau tidak mau harus produktif, harus punya skill, dan juga harus punya kemampuan untuk bersaing. Tapi ini kan, Prof, apa yang program-program yang akan diteruskan, bisa dikatakan lumayan cukup berhasil dari pemerintahan sebelumnya, dari kementerian sebelumnya, dan apa yang perlu dirombak seketika sehingga bisa lebih maju lagi dan lebih laju lagi? Ya, yang pasti kan saya dalam kesempatan pertama waktu sudah serah terima, saya katakan kita lanjutkan yang sudah ada, program yang ada yang sudah baik jalankan, yang belum baik kita perbaiki, yang memang ternyata nanti tidak berjalan kita ganti atau kita ubah. Intinya tidak boleh kita menghambat pendidikan berproses waktu ke waktu. Nah, contoh yang baik mungkin misalnya yang kampus Merdeka Belajar itu dianggap cukup berhasil kan Pak? Ada beberapa aspek dari situ yang dianggap baik kita teruskan. Jadi misalnya ada program magang
untuk mahasiswa. Dia magang di tempat tertentu untuk mendapatkan pengalaman. Itu kalau diteruskan baik saya kira, tapi tolong hati-hati juga. Jangan pilih tempat magang yang tidak sesuai. Ya. Jangan pilih tempat-tempat magang yang justru memberikan pada mereka satu hal yang tidak bermanfaat itu. Contohnya apa, Prof? Mungkin apakah ada evaluasi selama ini yang dilakukan mengenai misalnya ya Merdeka Belajar? Kalau untuk yang di sisi kami di pendidikan tinggi kan ada peluang untuk 1 semester magang di industri ya. Dalam maupun luar negeri. Itu baik selama memang cocok industri yang dia tempat magang dengan bidang yang dia pelajari di perguruan tingginya itu. Tapi juga ada drawbacknya, ada yang biasa kan? Yang kurang cocok mungkin. Atau yang memang sengaja memang mahasiswanya itu cari tempat magang yang nggak cocok karena dia ingin ya istirahat, berlibur. Karena lebih keinginan pribadi dan betul. Padahal kan ini negara yang bayar itu. Jadi kan jangan sampailah seperti itu. Kita istirahat sebentar, Prof. Boleh. Ini percakapan kita masih lumayan cukup panjang. Jadi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya juga ditemani oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Prof sendiri kan sudah pernah menjadi Dirjen Dikti ini. Kalau tidak salah tahun 90 pas sampai 2007. Habis reformasi. Ya, betul. Waktu itu sampai tahun 2007. Nah, tadi kita bicara mengenai kontinuitas ya, karena memang penting supaya tidak terlalu disruptif. Pergantian dari menteri biasanya ada menterinya baru, kebijakannya juga baru, dan kadang-kadang kita mulai lagi dari nol, itu juga nggak produktif ya, Prof. Yang akan dilanjutkan salah satu adalah program yang magang yang 1 semester ini, program Kampus Merdeka, tapi harus ada perbaikan dalam pemilihan industrinya. Dan ini tentu harus dikaitkan dan dicocokkan dengan program Astacita Presiden Prabowo yang tadi untuk industri misalnya pangan, energi dan lain. Idealnya nanti seperti apa dan bagaimana penerapannya dan bagaimana memastikan bahwa industri dan kampusnya itu betul-betul link and match-nya jalan sehingga memang untuk menghasilkan SDM yang sesuai dengan yang kita inginkan lah. Ya. Kami berprinsip bahwa tiap perguruan tinggi itu punya satu sistem untuk memberi anak-anaknya atau mahasiswanya untuk belajar, magang, dan kegiatan lain, bisa kerja praktek, bisa kuliah kerja nyata, atau pelatihan-pelatihan itu loh. Dimana karena tiap bidang itu punya keunikan, dan tiap perguruan tinggi juga mempunyai mekanisme masing-masing. Saya katakan kepada mereka, silakan kalian pilih pola apa yang mau digunakan. Bisa juga mereka, misalnya nggak pakai magang, tapi memakai skripsi sebagai akhir untuk perkuliahan. Saya kasih mereka silakan pilih. Oh, jadi dibebaskan ya? Karena yang paling tahu kan kalian. Kalian ahlinya bidang itu, cocoknya apakah magang atau skripsi, silakan pilih. Pilih magang misalnya, pastikan magang itu betul bermanfaat untuk dosennya dan juga mahasiswanya. Dan magang yang paling betul adalah kalau yang magang ini dibayar oleh industrinya. Dibayar bukan penuh gaji, tapi mungkin separuh gaji dari pegawai tetap dia gitu loh. Kenapa ini penting? Supaya dia kerja betul. Karena kalau magangnya itu nggak dibayar, mungkin si anak ini nggak serius. Dan juga perusahaannya merasa kebebanan. Karena saya ngapain terima itu ya paknya. Ya udah saya terima deh supaya anaknya dapat SKS untuk kelulusan. Nah, tapi kalau kita minta dia harus bayar, dia serius kan? Saya bayar dia mesti kerja dong buat saya. Jadi ada accountability-nya juga. Accountability, dia belajar juga, manfaatnya dapat, dan syukur-syukur dia udah selesai di magang. Wah, orang ini bagus, saya rekrut deh sebagai pegawai. Idealnya begitu. Saya maunya gitu. Magang itu adalah
cara Anda untuk dapat pekerjaan nantinya di sana gitu loh. Jadi baik-baiklah sama perusahaannya itu. Ya. Nah, contoh-contoh industri yang mungkin bisa bersumbang terhadap SDM dan maupun human capital yang kita butuhkan tahun 2045 itu idealnya itu apa-apa saja, dan ini mungkin bisa dijadikan pengarah ya bagi mahasiswa maupun industri yang mencari tenaga kerja yang potensial dari para anak-anak muda ini. Nah, dari pengalaman yang saya lihat selama ini, justru kebanyakan yang merekrut anak-anak itu dari luar negeri, karena kalau bicara bidang-bidang seperti teknik, ya, maka karena kita belum terlalu banyak punya industri yang mendukung, mereka mencari tempat magangnya di luar, ya, industri di luar. Ya. Nah, industri tersebut juga karena lihat anaknya ini potensial, dia direkrut begitu lulus dari sana. Tapi bidang-bidang lain untuk ekonomi dan sebagainya di kita cukup banyak perusahaan-perusahaan yang terlibat, dan mereka juga merekrut calon pegawainya lewat magang. Jadi itu yang baik di situ, positifnya itu. Itu juga buat kami penting, kita bisa mengarahkan pendidikan kita sesuai dengan kebutuhan dia. Ini kita magang, kita tahu dia butuh apa nih, oh butuh itu. Jadi ke depan pendidikanmu harus lebih terarah ya, karena tahun depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan ada terjadi perubahan yang signifikan di dalam dunia kerja itu. Beda dengan yang sekarang. Ya, apalagi dengan teknologi, ya, apalagi belum AI. lagi AI yang mungkin akan menggantikan selama ini ada beberapa dari manusia. Ya dari inilah prodi-prodi Ya, betul. yang bisa ternyata Betul. digantikan oleh AI. Apalagi kira-kira yang akan dilanjutkan mungkin dengan perbaikan-perbaikan tertentu pastinya dari administrasi sebelumnya, Prof. Yang juga kita mau tekankan adalah fleksibilitas di perguruan tinggi itu untuk mengembangkan prodinya, membuka yang baru, nutup yang lama yang nggak laku itu. Itu kita dorong ke mereka gitu loh. Karena dalam konsep kami yang kita sebut dengan perguruan tinggi yang otonom, itu mereka bisa tata kelola dirinya sendiri gitu loh. Dan perguruan tinggi harus otonom, Prof. Harus otonom, itu keniscayaan perguruan tinggi otonom. Tapi memang kadang-kadang karena kita di sini perguruan tinggi negeri terutama kan masih terikat dengan struktur kementerian. Jadi kita punya perguruan tinggi negeri masih part of the ministry. Nah itu kita mau pelan-pelan kita alihkan menjadi satu otonom. Otonom dia memang negara yang harus mendanai, negara yang bayar. Karena punya negara, tapi tata kelolanya mereka kita kasih kewenangan yang penuh. Apa manfaatnya otonom? Dan tapi apakah di situ berarti campur tangan pemerintahan itu? Campur tangannya kurang? Tidak ada kecuali pemerintah mendanai. Jadi pendananya tanpa embel-embel, no strings attached begitu atau? Itu yang kita mau. Contohnya Mbak Desi, di Singapura, NUS, National University of Singapore, setiap tahun dapat dana besar dari pemerintahnya lewat Perdana Menteri, mengatakan ini ada uang sekian, kamu gunakan sesuai yang kamu perlukan. Bikin apa silahkan. Yang penting mutu meningkat dan reputasinya NUS itu juga meningkat. Targetnya itu aja. Gimana caranya? Terserah rektor atau stafnya. Tapi ini kan banyak sekali ya perguruan tinggi di Indonesia. Dari segi anggarannya, ini bagaimana? Apakah bisa? Atau nanti lebih ke dipilih beberapa universitas yang inilah kualitasnya atau standarnya lebih tinggi dan bisa mendapatkan bantuan seperti ini dari pemerintah? Ya, memang bantuannya disesuaikan dengan kemampuan universitas. Karena yang memang masih kemampuannya masih kecil, kalau dikasih besar juga kaget dia, nggak bisa habis kan. Yang memang sudah besar kebutuhannya, dikasih kecil juga nanti nggak signifikan, jadi nggak ada perubahan apa-apa. Nah, kita mencoba untuk mengidentifikasi tiap perguruan tinggi itu berapa sih yang tepat untuk kebutuhan mereka, sehingga bisa berkembang dengan baik. Meskipun demikian, kami juga tahu negara keuangannya tidak terlalu cukup. Jadi kita mesti cari cara bagaimana
mendorong pertumbuhan perguruan tinggi dengan dana yang ada. Toh dibutuhkan juga peran masyarakat. Nah di sini kan kita melihat masyarakat juga perlu mendukung, sehingga kita kembangkan juga perguruan tinggi swasta sebetulnya itu. Itu adalah bagian dari kita punya sistem pendidikan nasional, ya karena tidak mungkin pemerintah mendanai semua perguruan tinggi negeri. Iya. Kita baik, oke sebagian swasta, sebagian negeri. Nah, karena bagaimana caranya kita ke depan itu dua-duanya ini tidak kita bedakan. Iya, bisa jalan dengan baik ya. Jalan dengan baik semua. Yang satu danai pemerintah, yang satu oleh masyarakat. Nah, kita mencoba sistem pemerintah juga kalau perlu kadang bantu juga yang swasta itu, supaya mereka juga merasa dihargai oleh negara kan. Iya, dan sebenarnya kan peran swasta memiliki peran penting ya dalam pendidikan di Indonesia, apalagi kalau memang di situ kita juga ada kerjasama atau kolaborasi dengan universitas dari luar negeri, sehingga ada semacam transfer of knowledge, transfer of education juga. Tapi ini dari program-program yang dilanjutkan, jadi pada intinya masih cukup banyak ya. Masih. Tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada perubahan yang signifikan. Dan umumnya dilanjutkan semua. Yang ada merapikan atau memastikan bahwa jalan dengan baik. Kalau ada regulasi yang perlu kita ubah. Iya. Kita perlu perbaiki regulasinya, atau regulasi yang mungkin berlebihan ya kita drop aja itu. Supaya jauh lebih efisien ya. Iya. Kita istirahat sebentar, Prof, tapi kita lanjutkan. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Prof, dulu pernah menjadi Dirjen Dikti, sekarang ya, to be honest ya, 20 tahun kemudian. Ya. Apakah ada perbaikan yang signifikan dari kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dalam skala 1 sampai 10? Di mana 10 itu bagus kali, kira-kira berapa sekarang? Ya kalau saya boleh jujur sih mungkin stagnan ya. Stagnan? Ya. Jadi nggak maju atau bahkan mungkin ada kemunduran atau bagaimana? Ya kemunduran ada, tapi ya saya lebih baik mengatakan stagnan. Ya, stagnan? Ya. Kenapa? Kenapa? Karena ya dengan segala maaf mereka yang memimpin di pendidikan tinggi itu kurang memahami bagaimana caranya membuat perguruan tinggi itu berkembang dan maju. Satu di antaranya adalah perguruan tinggi dianggap sebagai suatu jawatan atau unit pelaksana teknis dari kementerian. Jadi pendekatan birokratis. Jadi rektor misalnya dengan dekan itu birokratis, pimpinan sama bawahan, dekan dengan kaprodi juga seperti itu. Padahal di seluruh dunia yang namanya perguruan tinggi itu bukan birokratis ya, itu kolegial. Sebetulnya antara rektor dengan dekan dengan dosen tuh tidak ada bedanya. Kita semua rekan sejawat. Sama semua akademis kan? Semua akademisi. Kan semuanya orang-orang pintar, semua dengan pandai gelar. Iya, semua punya passion juga, punya misi. Yang ada adalah perbedaan dalam tugas tambahan. Ada yang memang punya waktu lebih, di direktor lah gitu, karena punya kemampuan leadership. Tapi sebetulnya hubungan antara insan perguruan tinggi harusnya kolegial. Tapi dampak dengan hubungan yang akhirnya jadi atasan bawahan, jadi sebagai jawatan ini, apa terhadap kualitas pendidikan tinggi itu sendiri? Karena dengan pola seperti itu kan nggak ada inovasi. Semua kan top down, perintah. Ya. Harus begini, harus begitu, diatur semua. Kurikulum diatur, ya, kemudian tata cara pengembangan dosen juga diatur dengan berbagai macam regulasi.
Padahal untuk bisa kita maju pendidikannya, tiap dosen itu harus punya freedom, bebasan untuk ya mau mengajar, meneliti, cara mengajarnya apa, yang diteliti apa, itu terserah pada masing-masing dosen supaya dia punya kemampuan itu bisa menonjol dan itu membuat dirinya maju. Sekaligus juga kampusnya menjadi maju. Iya, jadi bukan sibuk mungkin berpolitik antara satu sama lain. Atau ya itu, kalau semua menunggu Jadi aturan, demokratis. Ya. Aturan sudah ada aturannya, mereka tidak bisa berkembang, yang salah aturannya gitu loh. Nah, oke, sekarang sebagai seorang academician Ya. juga dan pengalamannya apa yang akan dilakukan dan reformasi apa dan low hanging fruit yang bisa dilaksanakan 5 tahun ke depan ini yang bisa mengubah ya dari segi kualitas maupun efisiensi Ya. dari dunia pendidikan tinggi. Jadi kalau mengubah mungkin tidak ya, tapi mengembalikan rohnya perguruan tinggi itu. Perguruan tinggi harus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Syukur-syukur menjadi broadcast university, meskipun itu not target, lebih kepada satu mindset lah, menjadi kampus yang memang betul hebat itu loh. Dan sumber inovasi harus kreativitas. Semua dari situ Ya, munculnya di gitu loh. situ. Ya. Karena perguruan tinggi itu kan satu kekuatan moral yang diharapkan oleh masyarakat. Tempat orang-orang bertanya, you have problem, come to university, kan begitu. Nah, jadi kita kembalikan lagi rohnya, di mana teman-teman dosen, ya Anda kerjakanlah tugas Anda dengan baik, silakan berkarya sesuai dengan kemampuan, dengan kekhususan masing-masing. Yang kita samakan adalah persepsi kita. Saya harus maju, anak kita harus jadi talent yang baik. Tapi caranya mendidik, silakan. Tapi Kemudian bagaimana? Regulasi apa yang perlu sehingga mereka yang juga dibutuhkan bukan regulasi, Mbak, diregulasi. justru deregulasi. Saya sekarang sedang menyisir ada 5 atau 6 peraturan menteri yang akan saya tinjau kembali dan mungkin saya revisi. Baik ada yang sebagian, ada yang signifikan juga, bahkan juga ada yang mungkin saya drop. Contohnya apa-apa saja? Contohnya dari regulasi yang mau di drop supaya bisa jauh. Ada pengaturan mengenai jumlah SKS untuk satu program studi. Ada aturan mengenai bagaimana dosen itu harus melakukan pembelajaran pada mahasiswanya. Itu semua diatur semua itu. Nggak usah jangan diatur itu. Itu silakan masing-masing dosen. Karena kalau dosen atau guru itu diatur cara mengajar segala macam, kan dia kaku. Dia merasa, oh saya kan caranya nggak seperti itu yang saya mau gitu. Nah, dengan banyaknya aturan, berarti mengerdilkan posisi si dosen itu kan. Ya. Jadi kan seperti pegawai kita, bukan lagi dosen. ASN ya. ASN kan aturan semua diikuti. Jadi kan maunya kepatuhan. Padahal kepatuhan itu nggak penting ya dalam dunia pendidikan. Enggak, yang penting kepatutan. Kepatutan. Patutan lebih penting. Nah, itu saya mau gitu. Makanya saya kurangin lah. Nah, teman-teman datang sih ke saya semua macam-macam lah. Ya komplain, Pak ini sulit gini-gini. Oke, saya data semua. Saya lihat yang memang sulit, kita lepas. Tapi juga mohon teman-teman juga jangan menyalahgunakan. Kasih freedom. Ya do your best lah. Jangan kemudian, ya meskipun sih nggak banyak yang seenaknya, tapi mungkin sebaik-baik semua Ya, mereka itu. seharusnya disambut dengan gembira dong, karena orang kan nggak suka terlalu banyak diatur ya. Jangan diatur, apalagi if you're an kalau dia seorang akademisi kan kalau diatur malah nggak berkembang. Iya. Pak. Iya, kasihan. Apalagi yang nanti akan dihapuskan Iya. supaya bisa lebih inovatif ke kampus. Jadi juga tentang misalnya proses pemilihan dekan dalam kampus itu, saya katakan jangan pakai pola pilihan seperti pilkada dan sebagainya gitu. Iya. Itu kan bukan organisasi politik, ini kan lembaga pendidikan. Ya penunjukan dekan, tunjuk aja lah. Asalkan memang ada basisnya, ada meritnya, disepakati oleh semua komunitasnya, tunjuk aja nggak apa-apa. Penugasan bagus, nggak harus pilihan loh. Ini bisa segera diterapkan, Prof.
Atau masih dalam proses? Prinsip bisa, tinggal saya mencoba untuk mengajak omong mereka disadarkan bahwa ini bukan pilihan loh, tapi penugasan. Ya. Ya. Become rector atau dekan atau dean itu penugasan, bukan dipilih sebagai dekan, ditugaskan sebagai dekan, juga rektor seperti itu. Tapi ini mungkin perlu waktu, karena ngubah mindsetnya juga tidak mudah. Tapi selama ini kan masih baru ya, Prof. Feedbacknya itu seperti apa? Apakah ada resistensi atau disambut dengan? Umumnya sih tidak resistensi, mereka justru suka berharap itu, karena merasa oh ya harusnya seperti itu sih. Cuman ya kita caranya baik-baik lah, jangan ada chaos, jangan ada gejolak di kampus gitu ya. Tapi umumnya mereka apa yang saya tawarkan selama ini mereka positif responnya, dan juga cara mereka saya tantang mereka. Tapi saya kasih kebebasan, tapi please do your best ya. Mereka setuju. So far sih oke. Satu lagi mungkin strategi untuk betul-betul melakukan reformasi yang bisa dikatakan cukup kita butuhkan revolusioner ya. Betul. Ya, jadi memang caranya untuk mereform memang kita harus menjangkau mereka ya, harus mengambil hati mereka gitu loh. Dan semua ini kadang-kadang juga harus meyakinkan teman-teman di pimpinan di DPR juga, karena perubahan ini kan harus diketahui semuanya. Kalau semuanya sepaham, kita pelan-pelan bisa jalan dengan baik, dan saya selalu mulai dengan satu kelompok kecil dulu, kita adakan perubahan kecil, limited circle, ada story, kita ceritakan, akan berkembang. Oh, ternyata bisa seperti itu ya. Jadi ada championnya dulu. Nah, champion dulu penting itu. Find the champion. Nanti tinggal ini aja, copy paste. Iya, copy paste betul. Oke, kita break sebentar lagi, Prof. Ini menarik sekali. Tapi kita masih lumayan ya, cukup pada waktu untuk melanjutkan perbincangan kita. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar, ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Satrio Brojonegoro, yang akan melakukan reformasi dengan strategi-strategi justru membuat universitas itu, pendidikan tinggi itu, dan kampus-kampus menjadi sumber inovasi, kreativitas yang mencetak ya SDM maupun human capital yang mampu untuk membuat Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Orang-orang yang produktif dan juga sesuai lah dengan kebutuhan negara, tapi juga minat dan talenta masing-masing. Nah, masih belum banyak kan masyarakat Indonesia yang sebenarnya mencapai ya pendidikan tinggi itu sendiri. Ada beberapa hal yang saya lihat ini dari tahun ke tahun itu justru mengkhawatirkan. Yang pertama itu biaya. Ya. Biaya pendidikan sebenarnya bukan di pendidikan, dari PAUD sampai itu mahalnya kan luar biasa. Ya. Dan ini bagaimana khususnya di pendidikan, apalagi UKT-nya, uang kuliah itu bisa menjadi istilahnya gap antara yang mampu dan yang tidak mampu. Dan ini berkaitan dengan equality. Ya, kita ingin semua orang itu memiliki akses yang sama lah gitu, sehingga tidak dibedakan antara orang mampu dan tidak mampu. Dan ada juga yang saya lihat itu kualitas dari pendidikan itu sendiri yang tercermin dengan mungkin gampang sekali sekarang mendapat gelar ya. Belum yang misalnya bisa beli gelar atau yang palsu dan lain sebagainya, atau semua yang dapat cum laude dari ini tanpa track record yang jelas, sehingga menurut saya ini merendahkan ya dari kualitas maupun gelarnya itu sendiri ya. Kalau dulu kan zaman ayah saya tuh dapat gelar profesor tuh kayaknya susah banget, dan wow ini udah profesor, sekarang tuh semua mungkin gampang ya. Dan yang mungkin ketiga ini juga karena teknologi, adanya ChatGPT ya. Etika. Ini kan wah ini menulis skripsi dan lain sebagainya sekarang bisa saja ada cheating ya dengan menyalahgunakan AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Mungkin dari
bisa Ya. kita lihat ini tantangan ini ke depan, bagaimana? Jadi masalah tadi biaya yang memang tinggi, apalagi dengan income yang masih rendah kan itu, jadi tinggi beban itu kan. Nah di sini perlu ada satu perubahan mindset sebetulnya untuk pendidikan itu. Tolong kita semua tuh maksudnya semua betul, masyarakat ya, DPR maupun pimpinan negara ini, jadikanlah pendidikan sebagai investasi, bukan biaya, bukan cost. Nah, kalau investasi, kan jelas, misalnya kita mau invest nih, investnya kan kecil, ya dapatnya juga kecil kan. Kita mau invest besar, ya harus besar juga investasinya itu. Kalau pendidikan tinggi, ya pendidikan tinggi lah kita, yang saya pegang. Ingin maju, harus besar investasinya gitu. Investasi itu tidak akan rugi di pendidikan loh ya. Pasti ada keuntungannya, meskipun yang bukan finansial, yang intangible benefit, yaitu kita pinter, anak pinter, negara maju, talenta hebat-hebat itu. Itu kan hasil investasi yang besar itu. Nah, kalau itu dipahami demikian, mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa lebih besar lagi mendanai pendidikan. Karena saya katakan pada teman-teman juga, ya kalau Anda berikan segitu, apalagi kategorinya bukan investasi tapi pada cost, ya gimana kita bisa dapat capaian? Ya kan kita bedakan lah Singapura sama Indonesia, pendidikan tingginya kan costnya kan luar biasa beda tuh. Bukan cost ya, investasinya. Ya otomatis Dan juga. ini bisa mengurangi UKT atau uang kuliah yang harus dibayar, atau bagaimana meningkatkan justru beasiswa yang diberikan khusus bagi mereka yang kurang mampu lah. Jadi kalau investasinya besar, kemudian pengelolaannya juga efisien, kita bisa atur kan. Jadi kalau memang dananya cukup, yang memang tidak mampu mungkin nggak usah bayar, yang mampu buat saya bayar deh, supaya ada sense of ownership. Pendidikan memang mahal nih. Warga pun misalnya, oke, bayar mahal, yang penting mutunya bagus kan itu. Anak sekolah kan, sekolah yang bagus, yang mahal, oke lah, yang penting mutu bagus kan. Nah, yang mampu seperti itu, yang nggak mampu negara bayar. Saya bilang teman-teman di wartawan juga di mana, pokoknya tidak ada anak yang memang mau belajar dan pintar itu tidak bisa kuliah karena nggak punya uang. Negara bayar. Tapi yang memang mampu, tolong. Kalau di negara seperti Amerika Serikat misalnya kan ada namanya student loan ya. Jadi Ada student loan. ini apakah bisa sesuatu yang juga bisa diterapkan Pernah. dengan jangka panjang dan mungkin nanti Pernah kita. Saya dirjen dulu sempat kita coba tuh student loan itu. terus nggak Ternyata mau pinjaman. banyak yang nggak kembalikan pinjaman. Meskipun ijazah ditahan, nggak butuh ijazah dia. Ya kerja aja di mana gitu. Nah, Jadi moral hazardnya terlalu tinggi ya di situ. satu itu. Yang kedua memang saya memahami karena mereka yang lulus itu kan belum tentu kerja. Kalau nggak kerja kan nggak bisa kembaliin ya. Iya. Jadi keterbatasan lapangan pekerjaan itulah yang membuat student loan itu tidak berhasil. Kalau kerjaannya banyak, tersedia, sesuai dengan kemampuan si mahasiswa ini, lulus, di Amerika di mana lumayan itu pengembaliannya kan ada income dia untuk mengembalikan. Akhirnya saya katakan ganti aja deh beasiswa udah, kasih aja selesai kan, putus hubungan. Nah beasiswa ini khususnya untuk siapa-siapa saja. Apakah berkaitan dengan income yang didapatkan oleh orang tuanya? Kita punya atau dua skema. Skema pertama prestasi, memang yang hebat itu kasih lah semacam penghargaan kan, beasiswa. Sebaliknya yang nggak mampu beasiswa juga. Ya, mereka sempat mendapatkan pendidikan yang dia harapkan. Di dua-dua kita cover, yang prestasi dan yang memang jadi ekonominya. Prof nanti akan meminta penambahan anggaran yang khusus pendidikan atau Pasti kita minta, meskipun kami tahu juga ada constraint juga dari pemerintah kan ada yang lain juga harus didanai juga. Nah tadi mengenai moral hazard, banyaknya gelar-gelar semua itu. Seolah-olah gampang sekali diperoleh tanpa terlalu banyak kerja keras. Memang saya juga prihatin itu ya, ada kampus-kampus yang seperti mengobral
gelar dan sebagainya yang sebetulnya nggak perlu gitu, iya kan? Tapi itu juga mungkin dua pihak memang saling membutuhkan gitu. Tapi ini harus ditertibkan kan tentu saja. Pasti, tapi kan itu internal perguruan tinggi tapi yang bisa kita tempuh adalah kemarin ada guru besar yang kita batalkan karena ternyata prosesnya itu tidak sesuai. Tapi kalau yang sifatnya kehormatan itu kami memang tidak punya kewenangan, itu haknya tiap perguruan tinggi. Meskipun demikian, teman-teman saya katakan ya kalau Anda kasih seperti itu kan otomatis kan mencemari kampus sendiri gitu loh. Janganlah, kita udah kelompok akademisi yang punya etika, punya prinsip gitu lah. Masa kita mau membiarkan tadi obrolan itu terjadi gitu loh. Iya. Tapi memang masyarakat juga rupanya masih seneng gelar itu loh. Kenapa ya? Status sosial kan? Tapi kan Makanya- harusnya kan malu loh kita bisa dapat gelar tapi Betul. tidak ada Betul. kucuran keringat dan waktu yang dihabiskan Betul. untuk Nah, itu mencapai rupanya gelar itu. sekarang masih belum sebaik yang kita bayangkan. Masih ada masyarakat yang butuh seperti itu. Makanya saya kemudian mengambil satu sikap moral gitu ya pada staff saya di kantor. Udah deh, nama saya cukup nama aja deh, nggak usah pasti ambil apapun gitu. Dan Alan curiga ya kita sekarang kalau semua banyak sekali gelarnya. makanya mending saya dapat, saya punya kan, bapak nggak pakai, ya yang lain. Mudah-mudahan ini ada imbasnya lah. Gitu. Toh nama kita cukup baik kan, the name is our ini kan, our dan privilege kan, dan kita juga identitas bisa percaya diri kan Betul. untuk tidak perlu pakai gelar yang begitu panjang kartu nama gitu. Tapi kalau kasus misalnya etika dari kejujuran akademis ini dari itu juga semakin stagnan atau ada kemunduran itu atau karena keinginan memiliki gelar itu. agak kemunduran karena jadi saya juga tadi akibat dari regulasi yang demikian Banyak. ketat dan dibanding artinya apa? Untuk bisa jadi profesor itu harus punya publikasi dengan jumlah yang cukup banyak di jurnal-jurnal internasional, cukup banyak. Nah mereka kan mengejar itu. Nah mengejarnya itu kalau memang nggak terkejar, cari cara yang lain. Mohon maaf barangkali plagiat papernya itu. Kok terbit di jurnal? Jurnalnya pun ada juga jurnal yang predator itu loh. Dia tampung tuh yang plagiat-plagiat itu. Nah kalau hitung jumlah, Jadi bisnis sendiri kadang-kadang. tuh, karena target tadi itu. Nah itu saya ubah sekarang. Saya katakan nanti akan ubah, masih saya susun peraturannya. Ke depan kalau mau guru besar bukan cari jumlah, tapi the quality of the masterpiece. Apa mau paper atau apalah, karya mungkin boleh, yang real, yang di acknowledge oleh rekan sejawatnya gitu loh. Ya, jadi ada peer review-nya. Peer review nomor 1 di situ. Udah gitu kan orang nggak usah ngejar-ngejar itu. Oh, ya. Dan sekarang juga gampang kok ngecek apakah itu suatu karya plagiat dengan menggunakan ya AI itu juga. Bisa ya. deh. Jadi bisa digunakan untuk melihat apakah cheating, tapi di satu pihak itu bisa digunakan juga untuk membuat karya-karya seolah karya yang dimilikinya kan ya. Makanya dosen pun ke depan harus berubah, Ya. Bu Desi, karena teman-teman saya katakan jangan percaya pada tulisan dia, ya cek betul. Jadi lebih baik ujian lisan aja ujiannya. Iya. Itu. Tanya. Jangan iya karena kalau di paper atau di kertas kan Saya bisa baca kok. siapa. Ah, ini pasti yang bikin ChatGPT nih. Enggak Pak, nggak mungkin. Coba tanya apa nih? Nerangin. Ngerti kan? Ah pasti kan yuk. Bagus ini. Jadi Plagiat. kan lewat lisan. Harus begitu, iya harus begitu. Baik. Tapi memang capek, tapi harus Tapi paling tidak itu penting untuk begitu, ini untuk menjaga memiliki kredibilitas. kualitas. Kan gelar ini kan Iya. harus ada iya kredibilitas betul, akuntabilitasnya. di balik itu. Prof masih ada satu segmen lagi. Ya. Ya sebenarnya harusnya diskusi kita jauh lebih panjang karena banyak Boleh. sekali hal-hal yang harus kita bahas. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Menteri Pendidikan Tinggi Sains
dan Teknologi Indonesia, Profesor Satrio Brojonegoro. Prof, memang ini nggak mudah ya kalau kita bicara mengenai pendidikan ini. Setiap hari kita bicara mengenai pendidikan itu sebenarnya kan kesempatan yang hilang ya. Ya. Saya yang saya lakukan ini sebagai reporter jurnalis ini sudah 30 tahun. Jadi kalau dari awal, ini yang mungkin lahir 30 tahun yang lalu, sekarang kan sudah harusnya menjadi anggota warga negara yang produktif, yang bisa memberikan kontribusi yang nyata dan istilahnya merupakan human capital yang kita butuhkan. Ya. Saya lihat di Indonesia apalagi banyak sekali sekarang orang-orang tua khususnya yang mampu, mereka mengirim anaknya ke luar negeri, apakah ke Australia, ke Inggris, ke Amerika Serikat, dan bisa dikatakan ketika mereka juga pulang dari segi kualitas maupun nilai ya pendidikan mereka dapatkan pasti dianggap lebih tinggi. Saya lihat ada dua hal yang dalam hal ini. LPDP ini yang beasiswa untuk mengirim mahasiswa bisa ke luar negeri, itu bagaimana dan idealnya itu seperti apa dan apakah akan dilanjutkan. Kedua, kita lihat juga nih negara-negara yang memang pendidikannya tuh ingin menjadi kompetitif, bekerja sama dengan universitas ternama dari luar negeri. Universitas yang tier 1 lah, yang bisa kehadirannya itu menggenjot tapi juga menjadi kita memiliki contoh yang terbaik. Bagaimana supaya kita ini juga bisa mengubah kualitas pendidikan. Betul. Jadi kolaborasi itu sudah satu keniscayaan kalau kita mau berkembang dengan baik, apalagi kan ke depan tantangannya makin besar. Dan juga tantangannya akan berubah dengan tantangan yang ada sekarang. Jadi yang paling baik adalah bukan kita berkompetisi, tapi kolaborasi dengan siapapun. Nah, untuk perguruan tinggi memang kami dorong mereka untuk kolaborasi dengan yang cocok. Karena kadang-kadang mereka punya misi yang berbeda-beda. Silakan kerjasama, pertukaran profesor, dosen, mahasiswa, saling belajar, kita keluar, mereka ke sini belajar juga dosen-dosennya juga bertukar pengalaman, dia punya ilmu yang tinggi kita belum punya, atau kita punya keunikan karena kita punya budaya, mereka belajar dari kita gitu loh. Itu kita jalankan, silakan mereka berkembang. Kalau mendirikan universitas itu dengan di Indonesia atau pendidikan juga kami fasilitasi kalau memang kita akan challenge mereka gitu loh. Oke, you build in campus, tapi apa kita benefitnya untuk kita apa gitu. Harus ada transfer of inilah. Adalah teknologi transfer, knowledge transfer, dan juga meningkatkan mutu kampus kita. Karena kerjasama kan harus ada keseimbangan tuan rumah maupun tamu kita yang mau bikin di sini. Nah, kalau kirim ke luar negeri itu memang saya juga dari dulu ingin dosen-dosen kita kirim luar negeri dulu, selesai pulang. Dengan kita kirim keluar, mereka belajar, tertantang, di challenge untuk berhasil. Mereka kan dari PD kan, oh ya saya berhasil luar negeri. Pulang ke Indonesia, bangun kampus kita gitu loh. Ya, kita kirim ke berbagai negara, nggak satu negara, supaya kehebatan tiap negara kita kumpulin semua, bawa pulang ke Indonesia, kita jadi melting pot expertise dari macam-macam negara itu berhasil. Nah, jadi kita memang ingin pastikan dosen-dosen kita itu nanti ke depan punya perspektif yang luas, broad minded, kemudian mau belajar terus-menerus, kalau dapat di sekolah di luar negeri. Memang mutu mereka lebih dari kita lebih besar, lebih hebat, karena kita sebenarnya kalau dari sisi expertise individunya sama lah. We can compete with any of them individually ya. Kalau kelembagaan kita memang masih kurang karena tadi itu kita memang terbatas sumber dananya, juga dukungannya, tapi juga kita punya regulasi masih terlalu rigid dibandingkan. Nah, ini yang nanti akan ya, itu yang kita mau coba buat fleksibel ya. Fleksibel supaya mereka bisa lebih berinovasi. Satu kata kunci untuk inovasi apa? Freedom. If you have freedom, no innovation at all. Namanya academic freedom ya. Academic freedom, yes, of course.
Tapi memang kalau saya lihat sekarang kecenderungannya di dunia kampus itu sangat rentan dan rawan terhadap ini ya, intervensi politik, ideologi dan lain sebagainya. Kita lihat bahkan di Amerika Serikat pun Iya. menjadi ajang untuk berkompetisi secara ideologis. LPDP itu sendiri Ya, bagaimana? kita perlu satu agensi atau unit yang menangani dana abadi pendidikan. Karena di tiap negara itu ada dana abadi pendidikan, baik di negaranya maupun di kampusnya. Nah, kita kampus belum mungkin ya, tapi negara harus punya dana abadi yang tiap tahun itu dana abadi menghasilkan bunga yang lumayan besar untuk ngirim orang ke luar negeri. Investasi ini kan investasi masa depan. Jadi uang itu kita kirim, anak-anak kita kirim semua, kita arahkan sih memang bidang-bidang yang perlu kita butuhkan ke depan tadi saya ceritakan Ya, untuk yang pangan misalnya, energi, climate air change, minum, climate change, issues, hilirisasi, science, macam ya. semua itu untuk economic growth. Itu mereka sekolah di sekolah yang terbaik di luar negeri, ya. Karena kita ingin dengan uang yang ada, please obtain your best knowledge abroad. Iya. Karena juga mereka sana punya peluang untuk komunikasi dengan teman-teman ya yang satu bidang. Nah, selesai sekolah sebetulnya memang aturannya harus pulang. Idealnya. Pulang memang ada kontraknya. Meskipun demikian pulangnya itu bisa langsung pulang atau masih tambahan lagi tinggal di sana. Untuk apa tinggal di sana? Kita mau gali pengalaman kerja di startup atau di company berapa tahun? Ya 3 tahun lah. Sambil nimba ilmu, pulang ke Indonesia. Terus bangun di Indonesia, industrinya. Nah kita kan juga bangun industri kan lihat dulu. Si A sekolah sana, dia pulang bisa nggak bangun? Nanti dulu, yuk ambil dulu ilmu di perusahaan tertentu. Gali ilmunya, go home, pulang, kita bangun di Indonesia seperti itu. Kalau nggak mau pulang sama sekali, karena ternyata wah di sana gajinya lebih bagus, ya fasilitas Itu ada lebih. kewajiban mengembalikan. Kalau memang dia berniat tidak mau pulang. Setelah di atas 3 tahun itu, kan ada misalnya dikasih grace Iya, period, betul. Ya, terus masih nggak mau pulang, masih mau harus pulang, kembalikan. harus kembalikan. Karena kan ya kita kan ingin manfaat dia di sana untuk Indonesia gitu kan. Kecuali mungkin ada penugasan lain, tambah lagi bisa perpanjangannya. Misalnya ada seseorang kemudian diangkat jadi CEO perusahaan top Ya, dunia. kita harusnya ikut bangga dong. Nah, makanya, jadi silahkan, tapi kita kasih izin lagi tinggal. Tapi at the end ya, Tapi harus ada komunikasi. harus Terus izin, ya, harus izin. izin pemerintah. Karena begini, saya lihat ini kan anak-anak yang mendapatkan beasiswa ini, karena saya juga sering memberikan pembekalan ya. Sangat-sangat potensial ya, mereka semua itu semangatnya tinggi, bahasa Inggrisnya bagus, dan juga minatnya juga menurut saya itu sangat inilah bagus untuk anak-anak muda. Yang saya khawatirkan itu mungkin mereka ke sana terus melihat mereka mendapat gaji yang memadai, lingkungan kerja yang Enggak kan? karena pasti sini Enggak. lo nggak ada Betul. nggak ada pekerjaan. Betul. Maksudnya Itu yang saya untuk juga, sesuai dengan kapasitas Betul. kapabilitasnya ini kan yang saya harus sebenarnya juga, masalah. saya harus harus fair ya. Saya nggak bisa maksa dia pulang kalau kita ngasih tempat yang baik kan. Iya. Nah, jadi saya katakan, oke kalau emang ilmu kamu sini nggak ada ilmunya, nggak ada tempatnya, kita perpanjangan lagi, yuk kerja di mana, tapi tetap duta Indonesia, ya. Nanti 5 tahun kita kasih perpanjangan, terus bisa pulang, dia pulang. Nah dengan ilmu dia, mudah-mudahan dia bisa bangun Indonesia dengan satu kondisi lebih baik. Prof, ini waktu kita agak sudah sempit, tapi saya ingin selama ini kan masih baru di sini. Tantangan terbesar itu apa? Dan bagaimana membangun sebuah kementerian ya, sains, dikti, sains dan teknologi ini memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya menganggap ini sangat sesuai. Jadi Mbak Presiden itu memang jeli melihat dari kita punya kebutuhan masa depan itu. Jadi sudah benar ya, di pendidikan tinggi dengan sains, dengan teknologi di Iya. satu. Karena pendidikan tinggi itu tidak mungkin tanpa riset. Ya. Kemudian riset itu tanpa sains tidak mungkin juga. Jadi tiga-tiganya ini nyambung. Riset, sains, dan pendidikan tinggi. Karena pendidikan tinggi tugasnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Berarti sains. Nah,
untuk bisa sains dengan baik, harus punya riset supaya sainsnya juga berkembang dengan baik. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan sains pada masyarakat. Ya. Selama ini masyarakat kan melihat sains seperti sesuatu yang susah, gak ada manfaatnya gitu kan. Nah, kita mau coba ke depan ini, ilmuwan kita itu dengan bahasa dia yang sederhana, tell people that science is important and beneficial untuk masyarakat itu. Jadi orang senang dengan sains, oh ada manfaatnya. Itu kan juga tugas kita supaya masyarakat itu punya mindset scientific culture, budaya ilmiah. Kalau di internal di kementerian ya memang membawa perubahan mindset mereka juga tidak mudah, tapi juga bukan tidak mungkin. Yang ada selama ini kan di mana-mana birokrasi kita orang-orang di zona nyaman. Ya, zona nyaman kan nggak mau berubah gitu loh. Iya. Ajak berubah nggak mau itu. Ya kita harus pelan-pelan lah. Ajak mereka berubah. Kalau nggak mau juga saya katakan ya tinggal pilihan adalah di sini berubah atau tempat lain. Pilihan itu nggak ada masalah kok. Boleh pindah saya bilang gitu. Ya udah kasih opsi dia. Jadi memang harus ini ada stick, ada supaya carrotnya. mereka juga jangan terpaksa gitu loh. Di sini boleh tapi kita cara seperti ini. Kalau memang nggak cocok nggak apa-apa please. Tapi bisa, Prof, dalam 5 tahun ini mengubah yang stagnan ini. Paling tidak ada improvement. Ya, Kalau stagnan taruhlah nilainya 5 ya. Bisa menjadi 7 atau 8 Insya Allah. sesuai dengan pertumbuhan. Insya Allah. Mohon Optimis. doanya aja. Kita akan pantau terus. Terima kasih, silakan. Saya perlu dipantau. Terima kasih banyak, Ya. Prof. Ini sebuah misi yang luar biasa pentingnya. Ya. Apalagi ya seperti kita katakan ya, target Indonesia Emas itu mau kita memiliki teknologi seperti apa, tanpa human capitalnya kita Betul, nggak bisa nggak jalan. kemana-mana. Akan semakin tertinggal. Ya. Dan juga kasihan. Betul. Ya, bukannya menjadi masyarakat yang produktif, tapi terus-menerus seperti sekarang, konsumtif. Konsumtif, yes. Nah ini tentu tidak bagus bagi Ya. kita semua. Sekali lagi Prof, good luck. Thank you. Ya, I'll Terima kasih. support you all Yes, the way. thank you. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.